Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gerald Juan Partogi Simanjuntak dengan NPM 20060555523 dari kelas SKE, Sistem Konversi Energi 01, yang diajar oleh dosen Pak Dai. Di sini saya akan membahas tentang UAS saya kemarin. Sebelumnya, saya jelaskan dahulu bahwa tugas besar saya mengenai sistem hidrolik dengan aplikasi pada sistem hidrolik power steering kendaraan utamanya mobil. Pertama kita ketahui dan kita lihat dulu soal-soal mulai dari esai lalu soal 33 nomor yang disediakan oleh Padai, dan ini adalah pekerjaan saya kemarin di kelas yang sempat saya kumpulkan. Nah, beberapa pekerjaan itu sudah saya salin semua di sini dan untuk lanjutannya juga sudah saya tulis di sini. Ya, pertama sebelum kita mulai tentunya kita bersyukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya kita bisa ikut UAS kemarin dan bisa menyelesaikan secukupnya di kelas dan melanjutkan di sini hingga selesai di nomor 33. Tentunya UAS ini sangat bermanfaat dan pastinya memberikan pandangan baru kepada setiap mahasiswa yang mengerjakan. Oke, kita ketahui dulu dari SIDA-nya itu DAI 5 merupakan sebuah akronim dari 5I. Maaf nih, harusnya huruf kapitalnya 5I, yaitu yang pertama I, Intention, Initial Thinking, Idealization, dan Instruction. I adalah jiwa dan raga kita sendiri, Intention merupakan niat awal kita, Initial Thinking berkaitan dengan langkah awal menghadapi masalah, dan Idealization merupakan proses menyesuaikan dengan kondisi nyata atau real. Instruction merupakan langkah yang harus dilakukan. Day 5 merupakan kerangka berpikir dalam menyelesaikan masalah yang memiliki tahapan-tahapan. Pertama kita tahu dulu bahwa Deep Awareness of I itu sebuah kesadaran berpikir akan eksistensi dan kemahakuasaan Tuhan Sang Pencipta sebagai dasar. Langkah ini mengutamakan kesadaran individu dan jiwa kesadaran diri dan raga serta aksi langsung yang sejalan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yang Maha Kuasa di mana telah mengetahui dan menyadari keberadaan Sang Ilahi. Maka tahapan ini merupakan paling dasar. Lalu intention merupakan suatu kesadaran akan keputusan dan tujuan untuk bisa melaksanakan segala sesuatu. Hal ini berasal dari hati di mana hati kita sebagai hardware berfungsi menentukan niat awal untuk kerangka berpikir. Selanjutnya, niat awal ini membantu memastikan bahwa setiap langkah pemecahan masalah yang diambil tetap sejalan dengan keinginan dan firman yang Tuhan Yang Maha Kuasa. Initial thinking itu about the problem. Pada langkah ini pembahasan analisis secara menyeluruh dari masalah yang dihadapi, dan begitu dapat dipastikan terdapat pengertian mendalam akan segala usul masalah yang perlu diselesaikan. Lalu idealization, pada langkah ini kita diperlukan untuk membuat asumsi yang memudahkan kita dalam misalnya memvisualisasikan masalah yang kita kerjakan, namun untuk memastikan ada yang keadilan data yang dipercaya serta realistis dan tentu sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal niat kita. Lalu instruction set, langkah ini mencari prosedur kapan-kapan kita berbagai macam iterasi untuk menghasilkan solusi yang kita rancang dan tetap ada kesadaran dan tujuan kita yang berkelanjutan menyertai kita dalam setiap acara yang kita eksekusi. Nah, kerangka berpikir tersebut menyatakan keselarasan dengan tujuan yang lebih tinggi dan mengintegrasikan kesadaran akan spiritual dan teknikal. Hal inilah yang mampu membedakan dari kerangka berpikir lain yang cukup tradisional, di mana kerangka berpikir ini fokus pada niat awalnya itu dan fondasi awalnya itu sangat penting untuk berpikir akan kesadaran. Lalu kita masuk ke setiap nomor, di mana pertama di sini ada consciousness of purpose. Hal ini tuh mempresentasikan pemahaman dari peran sang pencipta dalam bantu kita menyelesaikan studi kasus ini. Karena dalam tugas besar ini diperlukan tentunya bantuan dari Yang Maha Kuasa untuk memahami dan kesadaran kita kalau dalam membuat studi kasus tentang hidrolik itu harus menjadi manfaat. Lalu self-awareness. Hal ini mendemonstrasikan kesadaran akan kebiasaan individu, asumsi, dan peran dalam analisis. Dengan begitu kita memiliki kesadaran diri bahwa dalam analisis kita mungkin terdapat kebiasaan, asumsi, dan penentuan tertentu sistem hidrolik. Lalu ada ethical consideration mencakup nilai moral dan etika dalam studi kasus. Dengan ada kesadaran memikirkan nilai moral dan etika, makanya dapat mengatasi kebiasaan atau dan praduga yang salah dalam menyelesaikan studi kasus tersebut. Integration of CCIT, hal ini menjaga ingatan kita akan keberadaan sang pencipta dalam studi kasus. Hal yang sangat
penting dengan ada ini, ingatan kita mengenai pemahaman ini dapat menurunkan nilai moral dan etika dalam penyelesaian studi kasus sistem hidrolik. Lalu ada critical reflection mengenai adanya hubungan yang kuat antara solusi teknis untuk spiritual yang lebih kuat dan berdampak pada kehidupan sosial. Poin ini membantu kita untuk merefleksikan dan mengkritisi apakah sistem hidrolik yang kita pilih berfungsi untuk peran spiritual yang lebih masif serta dampak sosial yang lebih luas. Lalu ada continuation of awareness, membuktikan akan perkembangan yang berkelanjutan dan tidak dapat diganggu gugat mengenai analisis kesadaran. Hal itu penting di tengah hiruk pikuk riset yang pelik dan sistem sistem hidrolik ini. Maka perlu analisis yang menguatkan secara analisis serta secara berkelanjutan tidak terintervensi. Lalu ada clarity of intent, itu menyatakan niat yang memiliki tujuan bermaksud dan jelas, serta sejalan dengan target yaitu keberlangsungan sampai tujuan studi kasus sistem tersebut, yaitu sistem hidrolik. Alignment of activity, studi kasus yang tentang sistem hidrolik ini ya harus objektif, sejalan dengan nilai yang bermanfaat dan prinsip yang universal. Maka studi kasus hidrolik ini harus secara objektif bermanfaat pada lingkungan yang universal dan bernilai tinggi. Lalu relevan intent, memastikan niatan kita sesuai dengan kebutuhan teknis di dunia nyata secara lebih efektif. Penerapan sistem hidrolik tentu bermanfaat dan penerapan kehidupan nyatanya dan harus secara efektif diaplikasikan untuk membantu setiap insan. Lalu sustainability fokus, solusi yang kita pikirkan mengenai sistem hidrolik tersebut harus bisa dapat memberikan dampak jangka panjang dan dalam bidang lingkungan sosial maupun ekonomi. Lalu ke-11, fokus on quality, yaitu dalam sistem power sharing hidrolik, kualitas sangat penting untuk memastikan keandalan, akurasi, dan presisi. Misalnya tekanan fluida harus dikontrol dengan tepat agar sistem memberikan kebutuhan kemudi yang konsisten dan aman. Selanjutnya yaitu problem understanding mengalami masalah dan dalam sistem power steering hidrolik seperti kebocoran fluida, hilangnya tekanan atau kegagalan pipa hidrolik dalam langkah awal yang penting. Lalu stakeholder awareness mempertimbangkan kebutuhan pengemudi, mekanik, dan produsen. Misalnya pengemudi memerlukan kemudi yang ringan, sementara produsen memerlukan desain yang hemat biaya dan tahan lama. Lalu kontekstual analisis masalah sistem hidrolik harus dilihat dalam konteks yang operasional seperti beban kendaraan, lingkungan suhu tinggi, atau kebutuhan tertentu rutin. Lalu untuk root cause analysis, identifikasi penyebab utama seperti kegagalan seal, keausan pompa, serta pengotoran fluida hidrolik, bukan hanya gejala seperti kesusahan dalam mengemudi. Lalu relevance of analysis, solusi yang dilakukan harus relevan dan praktis seperti melibatkan seal yang tahan lama untuk mengatasi kebocoran. Selanjutnya, use of data evidence, gunakan data dari pengujian tekanan dan darah fluida untuk memahami kondisi sistem secara akurat. Lalu, assumption clarity menyatakan asumsi berfluida bagi viscositas tertentu atau pompa berjabatan tertentu dengan jelas dan relevan. Creativity dan innovation mempertimbangkan solusi inovatif seperti penggunaan teknologi elektrohidrolik untuk meningkatkan efisiensi sistem. Selanjutnya, physical realism pastikan desain dan ilustrasi sistem melalui hukum fisika seperti hukum Bernoulli versus Pascal. Berikut penerangan tentang hukum Bernoulli dan penerangan tentang hukum Pascal dapat dipahami dari kedua eh, rumus tersebut. Lalu alignment with intent, pastikan solusi menurut tujuan seperti kemudian ringan namun tetap responsif. Scalability dan adaptability menekan apakah sistem dapat diadaptasi untuk perkembangan kendaraan atau kondisi operasional. Lalu simplicity dan elegance, desain solusi yang efisien dan sederhana seperti pengaturan saluran hidrolik yang minimal untuk mengurangi kehilangan energi. Lalu insularity of steps, jelaskan langkah-langkahnya, kejelasan langkah-langkah untuk memeriksa kebocoran atau mengerti pompa dengan jelas sehingga mulai diikuti mekanik. Lalu komprehensifnya serta semua aspek yang relevan seperti proses pembelian sistem seperti sebelum pengisian ulang fluida hidrolik. Lalu physical intervention berdasarkan hasil pengukuran seperti ulang fluida dalam konteks praktis, misalnya dengan tujuh luar menunjukkan kemampuan normal. Lalu error minimization gunakan alat pengukur tekanan yang tepat untuk mengurangi kesalahan dalam diagnosis. Lalu verification dan validation, sediakan metode untuk memverifikasi keefektifan solusi seperti pengujian pada kendaraan setelah perbaikan. Lalu iterative approach persiapan untuk memperbaiki desain atau langkah-langkah jika masalah masih berlanjut setelah implementasi awal. Selanjutnya, sustainability integration gunakan fluid hidrolik yang ramah lingkungan dan tahan lama. Lalu komunikasi efektif, pastikan pada dokumen instruksi dapat dipahami oleh teknisi dengan berbagai tingkat keahlian. Lalu alignment with DeFi framework. Pastikan semua langkah dari pemahaman masalah, idealisasi dan implementasi sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditentukan. Terakhir, documentation quality, buatlah dokumentasi yang jelas seperti manual perawatan sistem peristirahatan hidrolik untuk memastikan solusi dapat diberikan dan dirawat dengan baik. Sekian penjelasan saya mengenai UKS ini. Dari UKS ini banyak sekali hal-hal baru dan positif. Begitu juga dari gabungan tugas besar dan tugas-tugas sebelumnya yang membuat saya semakin berpikir lebih eh apa namanya lebih terbuka dan juga lebih
bisa lebih maju lagi dalam perkembangan teknologi, dengan terutama di sistem hidrolik dan begitu juga mempelajari sedikit-sedikit tentang sistem pneumatik dari tugas besar atau video-video teman lainnya. Yang pastinya saya bersyukur karena ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Kuasa Sang Pencipta eh bumi ini dan segala isinya. Karena saya jadi lebih paham gitu kalau teknologi ilmu pengetahuan yang saya pelajari nggak cuma buat keuntungan diri sendiri tapi juga bisa bermanfaat secara luas ke segala lini masyarakat yang bisa pada dasarnya itu menunjukkan bahwa manusia itu sebagai ciptaan Tuhan harus saling tolong menolong tetapi harus juga tetap memuliakan dan menyembah Tuhan yang kita percaya masing-masing. Jadi sebuah keseimbangan di mana kita berhubungan baik dengan Tuhan kita di atas yaitu dengan menyembah, berdoa, beribadah kepada Yang Maha Kuasa, tetapi kita juga berlaku baik ke sekitar kita, orang-orang sekitar kita dengan cara ya ini, mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi seluruh lini atau bidang masyarakat, baik di politik, ekonomi, sosial, apa namanya, kebermasyarakatan bersama. Sekian dari saya, terima kasih banyak Pak Jai. Eh, Semoga tugas saya dapat bermanfaat. Terima kasih.